wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 ingin menampilkan hasil presentasi kami. Yang beranggotakan saya sendiri, Diah Kalisa Afinia, yang kedua Aisyah Azahra, yang ketiga Vivi Wahyuni, yang keempat Fiona Onggea. Baiklah, saya akan masuk saja ke penjelasan materi. Yang pertama yaitu pengertian biaya. Yang pertama, pengertian biaya menurut ilmu akuntansi. Biaya adalah nilai pengorbanan terhadap proses produksi suatu produk yang dinyatakan dalam bentuk satuan atau berlakunya harga pasar. Jadi, sebenarnya biaya adalah besaran dana yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan tujuan menghasilkan suatu produk atau jasa. Yang kedua, pengertian biaya menurut para ahli. Yang pertama, pengertian biaya menurut Mulyadi. Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi, sedang terjadi, atau kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Selanjutnya, pengertian biaya menurut Dunia dan Abdullah. Biaya adalah pengeluaran atau nilai pengorbanan untuk memperoleh barang atau jasa yang berguna untuk masa yang akan datang atau mempunyai manfaat melebihi suatu periode akuntansi. Selanjutnya, objek biaya. Objek biaya atau cost object merupakan suatu item atau aktivitas dasar yang digunakan untuk melakukan perhitungan biaya produk departemen, divisi, dan lain-lainnya merupakan beberapa aktivitas yang bisa dijadikan objek biaya. Menurut Bastian Bustami dan Nurrella tahun 2009 menjelaskan bahwa objek biaya yaitu objek biaya adalah tempat di mana biaya atau aktivitas diakumulasikan atau diukur. Unsur aktivitas yang dapat dijadikan sebagai objek biaya adalah produksi, departemen, divisi, bus, unit sejenis, produk, kontrak, pesanan pelanggan, proyek, proses dan tujuan strategi, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu perbedaan cost dan expense. Cost yaitu dihitung lebih dari satu periode, maka dari itu cost masih dinilai sebagai pembelanjaan atas modal. Sementara itu, expense merupakan sebagai pembelanjaan yang dapat menghasilkan pemasukan. Cost sama dengan biaya, yaitu pengeluaran yang dilakukan untuk membuat suatu, contohnya biaya bahan baku, material, dan lain-lain. Sedangkan expense adalah beban, yaitu bagian dari biaya yang merupakan pelengkap untuk menjalankan kegiatan produksi, contohnya beban listrik, beban air, beban telepon, dan lain-lain. Baiklah, itu materi penjelasan dari saya. Selanjutnya, materi penjelasan akan disampaikan oleh Aisyah Azahra. Selanjutnya, klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya dapat dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu klasifikasi menurut fungsi manajemen. Klasifikasi manajemen dibagi menjadi dua, yaitu biaya produksi dan biaya non-produksi. Pada biaya produksi, kebanyakan perusahaan manufaktur membagi biaya ke dalam 3 kategori besar, yaitu biaya langsung, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Biaya langsung adalah bahan yang menjadi bagian terpisahkan dari produk, jadi dapat ditelusuri secara fisik dan mudah ke produk tersebut. Biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya tenaga kerja yang dapat ditelusuri dengan mudah ke produk jadi, contohnya tukang kayu, tukang batu, operator mesin. Yang C itu biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah biaya yang tidak termasuk dalam biaya langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Jenis biaya ini misalnya seperti biaya bahan tidak langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya pemeliharaan dan perbaikan peralatan produksi, listrik dan penerangan, pajak properti, penyusutan, asuransi, fasilitas produksi. Yang kedua itu biaya non-produksi. Jenis biaya non-produksi dipilah menjadi dua, yaitu biaya penjualan dan marketing. Biaya penjualan dan marketing termasuk semua biaya yang diperlukan untuk menangani pesanan konsumen dan memperoleh produk atau jasa untuk disampaikan kepada konsumen.
B yaitu biaya administrasi. Biaya administrasi meliputi eksekutif, organisasional, dan klerikal yang berkaitan dengan manajemen umum organisasi. Contohnya adalah kompensasi eksekutif, akuntansi umum, sekretariat, public relation, dan biaya sejenisnya. Kedua, klasifikasi biaya menurut peraturan waktu. Ada biaya periode dan biaya produk. Biaya periode adalah biaya yang ditemukan sebagai lawan atau penyerang pendapatan pada periode tertentu. Semua biaya-biaya penjualan dan administrasi merupakan biaya periode. Biaya produk adalah biaya yang terdiri dari semua biaya yang masuk dalam pembelian atau pembuatan barang. Biaya produk terlihat melekat pada unit produk yang dibeli atau dibuat. Yang ketiga, klasifikasi biaya bersumber pada pembebanan periode akuntansi. Yang pertama, pengeluaran modal atau capital expenditure. Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka mendapatkan aktiva tetap, meningkatkan efisiensi operasional, serta kapasitas produktif aktiva tetap, dan memperpanjang masa manfaat aktiva tetap. Contohnya, mesin pabrik yang memiliki penyusutan sepanjang 5 tahun. Yang kedua, pengeluaran penghasilan atau revenue expenditure. Biaya-biaya yang hanya akan berikan khasiat dalam periode berjalan, sehingga biaya-biaya yang dikeluarkan tidak akan dikapitalisasi sebagai aktiva tetap di neraca, melainkan akan langsung dibebankan sebagai beban dalam laporan laba rugi periode berjalan di mana biaya tersebut terjadi dikeluarkan. Yang keempat, klasifikasi biaya menurut perilaku biaya. Perilaku biaya merupakan maksud bahwa biaya akan bereaksi atau merespon untuk setiap perubahan level atau jumlah dari aktivitas bisnis tersebut. Yang pertama yaitu biaya variabel, yang kedua biaya tetap. Biaya variabel merupakan biaya yang jumlahnya akan berubah secara proporsional pada saat level atau jumlah dari aktivitasnya berubah. Aktivitasnya berupa unit produk, unit terjual, jam kerja, dan lainnya. Untuk biaya variabel ini adalah biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Yang B, biaya tetap. Biaya yang selalu konstan atau tetap jumlahnya pada saat terjadi perubahan aktivitas atau level. Misalnya biaya sewa alat per bulan, biaya depresiasi, asuransi, pajak, gaji, administrasi, dan biaya seterusnya. Yang kelima, biaya klasifikasi biaya untuk penentuan biaya pada objek biaya. Objek biaya adalah segala sesuatu yang diinginkan data biayanya, termasuk di dalamnya produk, line produk, konsumen, jobs, dan lainnya. Biaya langsung, biaya yang dapat dengan mudah ditelusuri jejaknya ke dalam bagian objek biaya. Biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung adalah biaya yang masuk di dalamnya. Biaya tidak langsung, biaya yang tidak dapat dengan mudah ditelusuri jejaknya pada suatu objek biaya. Biaya manajer dan pabrik, misalnya. Yang keenam, klasifikasi biaya menurut pengambilan keputusan. Klasifikasi biaya yang digunakan dalam pengambilan keputusan terdiri dari 3, yaitu differential cost and revenue. Keputusan adalah pemilihan dari beberapa alternatif. Dalam bisnis, setiap alternatif mempunyai biaya dan keuntungan tertentu yang biasanya bisa dibandingkan dengan biaya dan keuntungan dari alternatif lainnya. Yang B, opportunity cost, adalah keuntungan potensial yang dikorbankan karena memilih satu alternatif di antara beberapa alternatif lainnya. Biaya kesempatan ini tidak selalu muncul dalam catatan akuntansi pada organisasi, namun biaya ini sangat jelas harus dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan manajer. Yang C, sunk cost, biaya yang telah muncul terjadi dan tidak dapat diubah oleh keputusan yang dibuat sekarang atau di masa depan. Misalnya perusahaan telah membayar 50.000 untuk mesin khusus. Maka sejak saat itu biaya pasti akan muncul, yaitu biaya depresiasi yang timbul karena keputusan berinvestasi pada mesin khusus tersebut. Biaya depresiasi ini disebut dengan biaya tenggelam atau sunk cost. Jadi berikutnya yaitu format laporan laba rugi perusahaan manufaktur. Pada format laporan laba rugi ini, yang pertama ada identitas perusahaan, laporan laba rugi serta periode.
Dalam laporan laba rugi terdapat penjualan bersih, harga pokok penjualan, biaya-biaya operasional yang termasuk yaitu biaya penjualan dan biaya administrasi dan umum. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin 6, yaitu tentang pola dan karakteristik perilaku biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Oke, yang pertama yang akan dibahas yaitu tentang biaya tetap. Biaya yang totalnya tetap tidak dipengaruhi oleh perubahan output driver aktivitas dalam rentang relevan tertentu, tetapi secara per unit berubah. Contoh dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Bisa teman-teman lihat grafiknya di samping, yaitu jika penyusutan mesin Rp500.000, maka beban penyusutan mesin bersifat biaya tetap karena beban penyusutan tidak berubah berapapun unit produksi dihasilkan. Tetapi bila unit produk yang dihasilkan semakin banyak, maka semakin rendah beban penyusutan mesin per unit. Oke, sekarang kita akan membahas itu jenis-jenis dari biaya tetap. Yang pertama itu biaya tetap yang rendah ditentukan. Kegiatan yang berkaitan dengan investasi, fasilitas peralatan, dan struktur organisasi pokok dalam satu perusahaan. Contohnya penyusutan gedung, peralatan, asuransi. Oke, yang kedua yaitu biaya tetap kebijakan. Jadi karena keputusan manajemen, contohnya apa sih yang terjadi bila selanjutnya kita masuk ke biaya variabel. Biaya yang berubah sebanding dengan perubahan output yang dihasilkan. Sedangkan biaya per unitnya tetap dalam batas untuk menghasilkan 100 bungkus snack keripik ubi kayu diperlukan ubi kayu sebanyak 10 kg. Harga ubi kayu per kilogram itu Rp5.000. Biaya yang haruskan dikeluarkan untuk produksi 100 bungkus snack ubi kayu adalah 10 dikali 5.000 yaitu Rp50.000. Bila ingin meningkatkan produksi 5 kali lipat atau sebanyak 500 bungkus snack keripik ubi kayu, maka diperlukan ubi kayu sebanyak 5 dikali 10 kg. Berarti biaya yang harus dikeluarkan adalah 5 dikali 50.000. Itu seharga Rp250.000. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk membeli ubi kayu ini disebut dengan biaya variabel. Bisa teman-teman lihat di samping itu grafik dari biaya variabel sendiri. Ketiga, kita masuk ke biaya semi variabel. Biaya semi variabel itu adalah biaya yang totalnya berubah secara tidak proporsional seiring dengan perubahan output driver aktivitas, dan biaya per unit berubah berbanding terbalik dengan perubahan output driver aktivitas, dan di dalamnya terkandung unsur tetap serta memperlihatkan karakter tetap dan variabel. Apa aja sih contoh dari biaya semi variabel ini? Contoh-contohnya itu ada biaya listrik, telepon, air, bensin, perlengkapan, biaya transport, dan masih banyak lagi. Bisa teman-teman lihat di samping itu tentang grafik dari biaya semi variabel. Selanjutnya masuk ke poin 7, yaitu tentang rentang relevan. Rentang relevan adalah rentang aktivitas yang mencakup validasi asumsi yang dibuat oleh manajemen mengenai perilaku biaya. Contoh bagian garis yang masuk dalam rentang relevan merupakan biaya curvilinear dengan tingkat keakuratan yang tinggi. Di luar rentang yang relevan dan garis lurus tersebut tidak akurat untuk dinyatakan sebagai biaya curvilinear. Selanjutnya ada metode pemisahan biaya. Ada beberapa metode atau teknik yang dapat digunakan untuk memisahkan unsur tetap dan variabel. Yang pertama ada metode perkiraan langsung. Metode perkiraan langsung hanya dapat dipakai pada keadaan tertentu
di mana perhitungan unsur-unsur biaya secara kuantitatif tidak dapat dilakukan karena suatu sebab. Metode ini dapat dilaksanakan dalam dua bentuk. Yang pertama, berdasarkan perkiraan pihak yang terlibat langsung dan bertanggung jawab dalam proses produksi. Dan yang kedua, dengan berdasarkan pada analisa data historis dan kebijaksanaan manajemen. Cara ini sangat menitikberatkan pada analisa dan observasi langsung pada proses produksi, sehingga didapatkan data yang tepat mengenai konsumsi bahan mentah, tenaga kerja, dan tenaga listrik. Cara ini diperlukan apabila data historis tentang semuanya tidak tersedia atau tidak dapat dipakai lagi untuk masa mendatang. Selanjutnya ada metode tinggi rendah. Dari geometri dasar, kita mengetahui bahwa dua titik diperlukan untuk menentukan suatu garis. Sekali kita mengetahui dua titik pada suatu garis, maka persamaannya dapat ditentukan. Metode tinggi rendah sebelumnya memilih dua titik yang akan digunakan untuk menghitung parameter F dan V. Secara spesifik, metode menggunakan titik tinggi dan rendah. Titik tinggi didefinisikan sebagai titik yang mempunyai tingkat kegiatan tertinggi, sedangkan titik rendah didefinisikan sebagai titik yang mempunyai tingkat kegiatan terendah. Metode tinggi rendah mempunyai keunggulan berupa objektivitas, yaitu dua orang manapun yang menggunakan metode tinggi rendah pada suatu kumpulan data tertentu akan mendapat jawaban yang sama. Yang selanjutnya ada metode diagram pencar. Yang pertama kali harus dilakukan dalam metode diagram pencar adalah mengumpulkan data dari sejumlah biaya masa lalu pada berbagai tingkat kegiatan. Kemudian, data tersebut digambarkan dalam grafik dua sumbu. Untuk menentukan besarnya komponen biaya tetap dilakukan dengan cara memperpanjang garis lurus sampai memotong sumbu vertikal. Titik potong di sumbu vertikal menunjukkan besarnya biaya tetap total. Untuk biaya variabel total dihitung dengan cara mengurangi biaya total atau total cost dengan biaya tetap total. Selanjutnya ada metode korelasi. Metode pemisahan biaya dengan menggunakan konsep statistik korelasi. Fungsi matematis dibuat berdasarkan analisis hubungan antara dua variabel, yakni variabel Y yang mewakili biaya dan variabel X yang mewakili suatu kegiatan. Yang terakhir ada metode matematis. Metode pemisahan biaya dengan menggunakan konsep matematik di mana Y sama dengan A ditambah BX. Y mewakili jumlah biaya dan Y mewakili volume kegiatan. B mewakili biaya tetap dan B mewakili biaya variabel per unit. Penyusunan fungsi matematis dilakukan dengan memperhatikan sifat dan karakteristik biaya. Estimasi biaya. Estimasi biaya merupakan pengembangan hubungan yang baik antara objek biaya dengan penggerak biayanya dengan tujuan memprediksi biaya. Estimasi biaya memfasilitasi manajemen strategi dengan dua cara penting. Yang pertama, estimasi biaya membantu memprediksi biaya di masa yang akan datang dengan menggunakan penggerak biaya berdasarkan aktivitas, volume, struktur, atau pelaksanaan yang identifikasi sebelumnya. Yang kedua, estimasi biaya mengidentifikasi penggerak biaya utama untuk suatu objek biaya dan penggerak biaya tersebut yang paling berguna dalam memproduksi biaya. Ada 6 tahap estimasi biaya. Yang pertama, tahap mendefinisikan objek biaya yang akan diestimasi, meskipun tampaknya merupakan hal yang mendasar. Mendefinisikan biaya tertentu yang akan diestimasikan seharusnya dilakukan secara berhati-hati. Tahap kedua yaitu menentukan penggerak biaya. Penggerak biaya merupakan faktor penyebab yang digunakan dalam estimasi biaya. Beberapa contoh biaya yang diestimasikan yaitu seperti biaya bahan bakar untuk truk pengantar barang. Penggerak biayanya yaitu jumlah mil yang ditempuh. Ada contoh biaya pemanas ruang atau bangunan. Penggerak biayanya yaitu suhu udara yang akan dipertahankan dalam bangunan. Selanjutnya ada tahap ketiga yaitu mengumpulkan data yang konsisten. Data harus konsisten dan akurat. Konsisten berarti setiap periode data yang dikalkulasikan menggunakan dasar akuntansi yang sama dan seluruh transaksi dicatat dengan tepat berdasarkan periode terjadinya.
Keakuratan data yang juga tergantung pada sumber data. Tahap keempat yaitu membuat grafik data. Tujuan pembuatan grafik data adalah untuk mengidentifikasi pola yang tidak umum. Adanya pergeseran atau ketidaklinearan data harus diberikan perhatian khusus dalam mengembangkan estimasi. Tahap kelima yaitu memilih dan menggunakan metode estimasi. Dua metode estimasi yang disajikan pada bagian berikutnya berbeda kemampuannya dalam memberikan estimasi biaya yang paling akurat jika dibandingkan dengan biaya, keahlian, dan sumber daya yang digunakan. Tahap terakhir yaitu menilai keakuratan estimasi biaya. Tahap terakhir ini adalah tahap yang paling penting dalam estimasi biaya, yaitu mempertimbangkan potensi kesalahan estimasi yang dibuat. Ini meliputi mempertimbangkan kelengkapan dan ketetapan penggerak biaya yang dipilih pada tahap 2, konsisten dan keakuratan data yang dipilih pada tahap 3, kajian grafik pada tahap 4, serta ketetapan metode yang dipilih pada tahap 6. Pendekatan umum untuk menilai keakuratan metode estimasi adalah membandingkan estimasi dengan hasil aktual sepanjang waktu tertentu.